warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitriani dengan NIM 2404075021005 dari kelas M249, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Makassar. Halo teman-teman, yuk kita belajar tentang makanan dan gizi. Karena makan makanan yang sehat dan bergizi bisa membuat tubuh kita menjadi lebih kuat, aktif, dan terhindar dari penyakit loh. Simak penjelasan berikutnya ya. Tahukah kalian apa itu makanan dan fungsinya? Jadi, makanan adalah segala sesuatu yang kita makan dan minum yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tanpa makanan, tubuh kita tidak akan memiliki energi untuk beraktivitas, tumbuh, atau bahkan untuk bertahan hidup. Nah, makanan ini memiliki beberapa fungsi utama untuk tubuh kita. Yang pertama, memberikan energi agar kita bisa bermain dan belajar dengan semangat. Yang kedua, membantu pertumbuhan supaya kita bisa tumbuh tinggi dan kuat. Yang ketiga itu untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, misalnya ketika kita sedang terluka. Dan yang terakhir itu untuk melindungi tubuh kita dari penyakit dengan memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Makanan yang kita makan itu berasal dari dua sumber utama loh. Yang pertama itu ada bahan makanan hewani. Nah, bahan makanan hewan ini berasal dari hewan, seperti daging. Nah, daging ini misalnya daging sapi, daging ayam, dan juga ada telur, susu, dan ikan. Yang kedua itu ada bahan makanan nabati. Bahan makanan nabati ini berasal dari tumbuhan, seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan juga seperti umbi-umbian. Di dalam makanan terdapat beberapa zat-zat penting yang biasa kita sebut dengan zat gizi. Nah, zat gizi ini ada beberapa jenis dan memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat ini adalah sumber energi, contohnya dari nasi, kentang, dan roti. Yang kedua ada protein, untuk membangun dan memperbaiki sel tubuh, contohnya itu seperti ikan, tahu, tempe, dan telur. Dan yang ketiga itu ada lemak, untuk menyimpan energi dan melindungi organ dalam kita, contohnya minyak, mentega, dan kacang. Yang keempat ada vitamin, untuk membantu proses penting dalam tubuh kita, contohnya itu seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D dari sayuran dan buah-buahan. Yang kelima ada mineral. Mineral ini penting untuk tulang, gigi, dan darah, contohnya zat besi, kalsium, dan iodium. Yang terakhir itu ada air, untuk menjaga tubuh tetap segar dan membantu proses dalam tubuh. Teman-teman, kalian tahu tidak? Setiap orang itu membutuhkan jumlah gizi yang berbeda-beda loh. Hal ini itu tergantung pada usia, jenis kelamin, dan juga aktivitas fisik yang biasa dilakukan. Kebutuhan ini biasa kita sebut dengan AKG, yaitu angka kecukupan gizi. AKG ini adalah jumlah zat gizi rata-rata yang dibutuhkan tubuh setiap harinya agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Nah, misalnya anak usia 7-9 tahun yang aktif bermain dan berolahraga itu membutuhkan kurang lebih 1.800 kalori dan kurang lebih 49 gram protein per harinya. Jadi, makin aktif kita, makin banyak juga energi yang kita perlukan dari makanan. Selain jumlah gizi yang cukup, penting juga buat kita untuk makan dengan gizi seimbang. Nah, gizi seimbang ini adalah pola makan harian yang mengandung semua zat gizi dalam jumlah dan proporsi yang sesuai, serta disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Artinya, kita harus makan karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk pertumbuhan, lemak baik secukupnya, vitamin dan mineral dari buah dan sayuran, dan tentu saja dengan air putih yang cukup. Teman-teman, supaya tubuh kita sehat dan kuat,
kita harus makan makanan yang bergizi. Tapi, bagaimana caranya menyusun makanan sehat setiap hari? Nah, dulu kita mengenal pedoman 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, dan buah-buahan, dan juga susu sebagai penyempurna. Tetapi sekarang kita sudah punya pedoman yang lebih modern dan lengkap, yaitu isi piringku. Nah, isi piringku ini dibagi menjadi 4 bagian, seperti terlihat pada gambar. Nah, 1/2 piring berisi sayur dan buah-buahan, 1/4 piring berisi makanan pokok, dan 1/4 piring lagi berisi lauk pauk. Adapun perbandingan dari 4 sehat 5 sempurna dengan pedoman modern isi piringku. Nah, perbandingannya itu 4 sehat 5 sempurna ini hanya fokus pada jenis makanan dan susu dianggap sebagai penyempurna, tidak menyebut aktivitas fisik dan juga kurang menyoroti variasi makanan. Pada pedoman modern ini, isi piringku yaitu fokus pada proporsi dan keseimbangan gizi. Susu bukan penyempurna tetapi sebagai bagian dari lauk, dan juga menekankan hidup aktif dan perilaku sehat, menekankan keragaman dan kebersihan makanan. Teman-teman, kalau kita kekurangan atau kelebihan zat gizi, tubuh kita bisa sakit loh. Ada banyak penyakit yang disebabkan oleh kekurangan gizi maupun kelebihan gizi. Penyakit yang disebabkan oleh kelebihan gizi itu ada obesitas. Obesitas ini adalah kondisi di mana terjadi penumpukan lemak tubuh yang berlebihan, sehingga berat badan melebihi batas ideal. Obesitas ini dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti jantung, diabetes tipe 2, hipertensi, dan juga gangguan sendi. Penyebab dari penyakit obesitas ini bisa disebabkan karena pola makan tidak sehat. Karena terlalu sering mengonsumsi makanan tinggi kalori seperti makanan cepat saji, gorengan, makanan tinggi gula, dan minuman manis. Kurangnya aktivitas fisik, karena gaya hidup sedentari atau jarang bergerak, terlalu lama duduk di depan layar TV, dan tidak berolahraga. Ada juga faktor genetik atau keturunan. Orang yang memiliki riwayat obesitas dalam keluarga lebih rentan mengalami kondisi serupa. Dan juga faktor psikologis dan emosional karena stres, cemas, atau kebiasaan makan karena emosi. Dan juga ada ketidakseimbangan hormon karena gangguan hormon tertentu bisa menyebabkan kenaikan berat badan. Kita bisa mencegah penyakit obesitas dengan cara yang pertama, menerapkan pola makan bergizi seimbang dengan memperbanyak konsumsi sayur, buah, protein tanpa lemak, dan karbohidrat kompleks. Yang kedua, aktivitas fisik secara rutin dengan melakukan olahraga minimal 30 menit setiap hari seperti berjalan kaki, bersepeda, ataupun senam. Yang ketiga, mengatur porsi makan dengan makan sesuai dengan kebutuhan energi harian dan berhenti makan ketika sudah merasa kenyang. Yang keempat, tidur yang cukup dan berkualitas. Dengan tidur 7-9 jam per malam membantu menjaga keseimbangan hormon pengatur nafsu makan. Yang kelima, mengelola stres dengan mencari cara sehat untuk mengatasi stres seperti meditasi, hobi, atau berbicara dengan orang terpercaya. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu zat aditif dan pengaruhnya bagi kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan? Nah, zat aditif makanan itu adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk tujuan tertentu, seperti memperbaiki rasa, mempercantik warna, memperpanjang daya simpan, atau meningkatkan tekstur. Zat ini bisa berasal dari bahan alami maupun dibuat secara sintetis. Nah, yang pertama itu ada zat aditif alami. Zat aditif alami ini berasal dari tumbuhan, hewan, atau bahan alam lainnya. Misalnya seperti kunyit. Kunyit ini digunakan sebagai pewarna kuning alami. Adapun juga daun pandan dan daun suji digunakan sebagai pewangi sekaligus pewarna hijau. Bisa juga menggunakan gula, garam, dan cuka sebagai pengawet alami dalam makanan tradisional.
Yang kedua, ada zat aditif sintetis atau buatan. Zat aditif sintetis ini adalah bahan kimia yang dibuat di laboratorium dan ditambahkan ke makanan untuk tujuan serupa, misalnya seperti zat aditif alami. Nah, contoh dari zat aditif sintetis ini adalah tartasin dan sunset yellow. Ini adalah pewarna buatan yang umum digunakan dalam permen dan minuman ringan. Yang kedua itu ada natrium benzoat, digunakan sebagai pengawet dalam minuman ringan dan makanan kaleng. Yang ketiga ada aspartam dan sakarin, digunakan sebagai pemanis buatan dalam produk bebas gula. Nah, yang terakhir itu ada MSG atau monosodium glutamate, digunakan sebagai penyedap rasa dalam makanan instan. Contoh zat aditif dan pengaruhnya bagi kesehatan, yang pertama itu ada pewarna makanan. Contoh alaminya itu kunyit, daun pandan. Contoh sintetis itu ada tartasin dan sunset yellow. Pengaruhnya itu penggunaan pewarna sintetis yang berlebihan dapat menimbulkan alergi ataupun gangguan perilaku, misalnya hiperaktif pada anak, serta gangguan pada organ hati jika digunakan secara terus-menerus dalam jumlah besar. Yang kedua, ada pengawet makanan. Contoh alaminya itu garam, gula, dan cuka. Kalau contoh sintetisnya itu natrium benzoat, kalium sorbat. Pengaruhnya bagi kesehatan, pengawet sintetis dapat mengiritasi lambung, memicu alergi, dan bila digunakan berlebihan dapat membahayakan kesehatan jangka panjang. Yang ketiga ada pemanis makanan. Contoh alaminya itu gula tebu dan madu. Kalau contoh sintetisnya ada aspartam dan sakarin. Pengaruhnya bagi kesehatan, pemanis buatan itu tidak mengandung kalori tinggi, tetapi bisa menyebabkan gangguan metabolik dan tidak dianjurkan untuk orang dengan kondisi tertentu. Sementara mengonsumsi gula alami secara berlebihan bisa menyebabkan obesitas dan diabetes. Yang keempat, ada penyedap rasa. Yang keempat, ada penyedap rasa. Contoh alaminya, misalnya seperti kaldu jamur, daun salam. Nah, kalau contoh sintetisnya itu ada MSG. Pengaruhnya bagi kesehatan itu, MSG dalam jumlah besar dapat menyebabkan gejala seperti sakit kepala, mual, atau rasa tidak nyaman yang dikenal sebagai Chinese Restaurant Syndrome. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan betapa pentingnya makanan sehat. Yuk kita biasakan makan bergizi, minum air yang cukup, dan aktif bergerak setiap hari. Makan sehat, tubuh kuat, anak hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.